Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham INDF kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INDF ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INDF. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh First Pacific sebesar 50,07% dan masyarakat sebesar 49,93%. Dan kita bisa lihat dari produk-produk yang dihasilkan oleh INDF ini, ada dari segi Bogasari, ada agribisnisnya, sama ada yang benar-benar consumer goods atau yang cukup terkenal yaitu Indomie ya teman-teman. Dan dari segi pendapatannya kita bisa lihat untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 20,1%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami dari segi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 15,8%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 21,4%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,6%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,9%. Untuk dari segi utangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 2,1%. Untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,7%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 7,19%. Jadi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi untuk 2 tahun terakhir ini merupakan NPM yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana masih di bawah 7%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 774 dan membuat pernya itu di 8,1. Jadi untuk dari segi EPS mengalami kenaikan, dan dari yang satu sisi lagi dari segi harga juga mengalami penurunan yang membuat pernya mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk per kali ini merupakan per yang paling rendah dari saham INDF. Terus dari segi book value sekarang di 9521 dan membuat PBV-nya di 0,66 kali. Dan ini juga merupakan PBV yang paling rendah dari saham INDF. Untuk dari segi DER-nya di 1,03 kali, yang dimana 2 tahun terakhir untuk dari segi DER mengalami kenaikan ya untuk dari saham INDF ini. Untuk dari segi ROE-nya di 8,13%, dan untuk dari segi ROA-nya di 4,01%. Dan teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6275, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp9.000. Jadi masih memiliki margin of safety 43%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan no, dan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk INDF ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham INDF ini? Teman-teman, secara fundamental memang untuk INDF ini masih udah sangat bagus. Cuman beberapa aja dari segi liability yang di atas 1 sedikit, dan dari segi ROE yang masih di bawah 9 sedikit. Tetapi kalau untuk sementara sih saya tidak masuk dulu, karena saya berharap sih untuk saham INDF ini bisa turun lebih banyak lagi. Mungkin saya tunggu margin of safety-nya lebih dari 50%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk
like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada mengadakan giveaway. Giveaway-nya ada di Instagramnya saya, jadi teman-teman bisa langsung saja ke Instagramnya saya. Dan saya ada grup Telegram juga, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya, Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.